harga terjangkau, pelayanannya ramah. Kalau semua kita mengedepankan itu, berapapun harga Anda, insya Allah yang termahal ataupun yang termurah tetap menjadi yang terbaik dari sebuah persaingan UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Siang kali ini kita akan angkat atensi dari seorang ibu, saya lupa Sragen atau Sleman gitu ya, karena kemarin cukup panjang, saya lupa ngelis alamatnya gitu. Tapi yang pasti ibu itu bilang, Pak Subhan tolong angkat tema persaingan UMKM, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kompetisi UMKM dengan UMKM lainnya, boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh dan yang tidak wajar kita akan ungkap di tema kita kali ini, kompetisi UMKM. Satu yang harus diperhatikan sama UMKM, kalau memang kita main di lorong, main di gang, main di sebuah kampung, maka jangan di gang atau di lorong atau di kampung yang sama yang skupnya kecil. Sudah dagang dimsum di situ muter, ada pedagang lain, 2 menit kemudian muter juga. Karena apa? Khawatir nanti terjadi benturan, seolah-olah saya muter duluan, teriak-teriak apa segala macam belum keluar, begitu saya sudah nyampe sana, keluar calon pembeli yang dapat yang baru. Nah, itu sering terjadi tuh. Contohnya apa? Ini kenapa saya angkat, belum lama kejadian ada tukang cilok yang isi daging ayam ya, cilok yang 1000-an itu kejadian tuh sampai tuh 3 gerobak. Saya liatin aja, ini bener aja teriak cilok nggak dapet, karena mungkin orang yang baru mendengar, baru persiapan ambil mangkok, ambil piring, dan baru kesempatan keluar kali ya, baru kesempatan untuk keluar buka pintu. Yang kedua juga nggak dapet. Gerobak yang ketiga dapet tuh 3 pembeli. Nah, yang gerobak pertama sama kedua ngelihat dari ujung sono, saya yang teriak, dia yang dapet. Nah, itu kan jadi benturan. Makanya saya bilang tadi, kalau di lorong, di gang, di kampung, skup terkecil, di RT misalnya, udah pastikan, apalagi kalau Anda satu grup. Kalau beda grup tapi dagangnya samaan, ya udah ada kesepakatan tidak tertulis, Anda di gang sana ya. Oke, saya di gang sini ya. Setengah jam kemudian saya masuk ke gang Anda ya. Setengah jam, jangan kurang dari setengah jam. Karena persiapan orang mendengar teriakan Anda tuh minimal 5-10 menit. Bergegas cari recehan, cari wadah, terus tanya dulu ke anaknya pedas apa enggak. Nah, kita harus punya hitungan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa dan kalau mungkin, itemmu bedain dengan mereka. Kalau ini isinya ayam, kita mungkin isinya ikan kali ya, tenggiri dan sebagainya, kan bisa tuh. Somai aja bisa diisi ikan tenggiri. Yang pasti harus cilok juga, no problem. Tapi dibedakan gitu loh. Jadi nggak ada singgungan, kan beda grup nih ya, beda gerobak, beda bos gitu kan. Kan biasanya ada bos ya, brandingnya sama, warnanya sama, tulisan tuh misalnya cilok apa, cihuy apa segala macem gitu kan. Biasanya bosnya sama. Nah, UMKM yang kayak gitu pasti ngumpul tuh biasanya. Nah, ini jangan ngumpul. Karena apa? Di ruang skup terkecil namanya RT, kan gangnya banyak, kakaknya banyak. Kreatif untuk cari lorong lain gitu loh. Kreatif untuk cari gang lain gitu. Kreatif untuk cari rumah-rumah lain. Ketuklah dengan cara kita berteriak gitu kan. Pengasong kan teriak yang diandalkan. Cilok dan sebagainya. Yang kedua, kalaupun ada satu spot gitu ya, misalnya kayak bazar atau pasar malam, pasar murah, terus kalau di Tangsel tuh banyak banget setiap Rabu sampai Jumat ya, Rabu sampai Jumat namanya pasar kaget tuh, habis asar sampai jam 10 malam. Ya kalaupun harus semuanya berjejer dimsum, ya pastikan gitu kan, jual harganya sama gitu lah. Karena kalau seandainya harganya tidak sama, yang satu 2,5, satu 2.000, yang 2.000 laku mulu, iya nggak? Yang 2,5, kenapa berjejer? Kalaupun seandainya harusnya beda harga dan seandainya benar-benar beda tekstur, beda tampilan, beda kemasan, beda packaging dan sebagainya, ya menjauh dari dia. Bedain 3-4 dari selisih gerobak yang ada. Jangan kita dimsum, dia dimsum juga, sini dimsum juga. Yang sini ala kadarnya, sini keren abis, sini benar-benar kebelangsak abis tampilannya, sini 2.000, dia 2.000, sini 2.000. Ya yang keren abis 2.000 pasti laris, ya enggak? Kenapa? Keren abis nih, kemasannya apa segala macam, 2.000. Ini ala kadarnya 2.000 juga. Ini rasanya ala kadarnya cuma pakai bungkus biasa 2.000 juga. Gitu kan? Kalau kita paksa dia untuk turun 1.000 jadi 1.500, nggak mungkin.
ini dari 2.000 untuk jadi 1.000 nggak mungkin. Tapi yang ini nggak mau juga naik, padahal dia sudah kemasannya mengarah kepada bagus gitu kan, profesional dan sebagainya. Kalau seandainya itu terjadi, ya di antara kita legowo, pindah deh, bedain 2 sampai 3 spot kan gitu ya. Bedain 2 sampai 3 jarak dari pedagang lainnya. Jangan dempet. Kan biasanya kalau bazar gitu ya, dimsum semua. Kalaupun harus iya terjadi, karena memang kita kanan kiri udah diatur sama koordinatornya, RT RW. Biasanya kan pasar kaget izinnya sama RT RW dan lingkungan ya, satpam apa segala macam. Sudah di spot, sudah di grouping, sudah dikelompokkan. Ini dimsum semua. Ya kita harus sepakat nih sama dimsum yang tidak profesional kayak kita. Mbak, yakin Mbak jual 2.000? Aku pendekatannya profesional loh. Kemasan mikaku, pakai aluminium foil, pakai garpu plastik. Kalau Mbak kan cuma toothpicks, apa namanya? Tusuk gigi. Aku yang itu tuh yang buat kue taruh apa namanya? Garpu plastik unik. Kan lebih keren. Aku tetap 2.000. Bagusnya sih Mbak jangan 2.000. Pasti nggak laku. Karena apa? Orang cari yang profesional, cari yang keren, dan cari yang dimanjakan. Sama saya manjakan pakai garpu plastik, ya kan? Kemasannya aluminium foil. Saya 2.000. Mbak cuma mika biasa, pakai dongkrak gigi 2.000 juga. Bagusnya Mbak 500 saja, 3.002. Saya tetap bertahan di 2.000, 3, 6.000 gitu. Jadi kan orang bisa milih, oh iya ini pendekatan biasanya 1.500, ini yang lebih mewah 2.000. Nah, orang sesuaikan dengan kocek mereka, bukan selera. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, kalau memang masih mungkin, ya kalau bisa bukan dimsum semua gitu loh. Ini dimsum doang. Anda lengkapi juga, mungkin pakai somai, mungkin pakai kerupuk Palembang, mungkin pakai kerupuk pangsit dan sebagainya. Jadi yang harus dikedepankan adalah bukan masalah kita sama-sama dimsum semua boleh gak? Boleh. Tapi yang harus dikedepankan adalah tadi ya TLC ya, cara kita berpikir seperti customer berpikir. Jadi pastikan dimsum kita sesuai dengan pemikiran customer. Bersih, kemasannya rapi, modern, terjamin, sehat, harga terjangkau, pelayanannya ramah. Kalau semua kita mengedepankan itu, berapapun harga Anda, insya Allah yang termahal ataupun yang termurah tetap menjadi yang terbaik dari sebuah persaingan UMKM. Oke, yang keempat ya. Yang keempat adalah meskipun kita UMKM, jangan biasain kita narik diri, aduh saya kan cuma UMKM, saya kan cuma pedagang biasa, saya kan cuma pedagang ngasong, saya kan cuma pedagang keliling. Jangan. Mulailah pakai mental, mulailah pakai mindset, mulailah pakai pola pikir bahwa kita akan mengarah menjadi pedagang besar, retailer besar. Nah, itu keren tuh. Melakukan perniagaan besar, keren banget. Karena tidak ada sesuatu yang besar kecuali semua diawali dari yang kecil. Saya ulangi ya. Tidak ada sesuatu apapun yang menjadi besar kecuali semua diawali dari yang kecil. Jadi pada saat kita merasa UMKM, mulailah berpikir menjadi UKM. Pada saat kita di tataran UKM, mulailah berpikir bahwa kita masuk ke dunia merchandise, pabriknya misalnya. Atau mungkin manufaktur misalnya. Mungkin menjadi pengelola kemitraan misalnya. Atau menjadi produsen. Mulailah berhayal dengan tetap melakukan aksi. Karena kalau berhayal tanpa aksi, nantinya lepas kita punya pikiran. Tapi kalau kita menghayal tetap di tataran aksi yang selalu direalisasikan, insya Allah hayalan itu cepat atau lambat mendekat, atau kitanya justru menghampiri hayalan itu. Saya awalnya cuma menghayal. Pada saat saya memutuskan dari retail besar, karena retail itu dikembangkan dengan 2 brand berikutnya, ada tawaran 3 tuh dari owner. Yang mau lanjut silakan dari sekarang, mulai bikin CV baru. Nah, kesempatan saya tuh memikirkan lanjut atau pisah. Yang kedua, kalau mau misah, 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya kasih pengajuan. Yang ketiga, kalau seandainya mau kerjasama dengan kami gitu kan, tapi bukan visa ya, menjadi mitra binaan apa segala macam, monggo cari tempatnya. Saya yang pertama aja deh. Kapan? Pisah. Oke. Dengan berdasarkan pemikiran 3, ilmu sudah lumayan nih, sudah lebih dari 15 tahun. Yang pertama. Yang kedua, paklaring udah bisa ditebar kemana-mana agar ilmu saya bisa dites sama orang yang memanfaatkan paklaring saya. Yang ketiga, kayaknya ada tambahan modal nih. Karena pesangonnya lumayan besar ya. Belum saat itu jam sosteknya, bonusnya, dan sebagainya gitu kan. Ya alhamdulillah, perhitungan saya ternyata tidak salah. Dan tidak terlalu tepat. Karena kesalahan saya adalah begitu dapat 30 juta, saya percaya tuh kepada teman saya. Saya ungkap namanya ya, harus diungkap biar setiap kita bisa mencarinya.
Namanya Nasrullah, panggilannya Anas. Jadi bantu saya mencari dia. Karena semenjak pernah sih kepegang sama saya di kajian Ustadz Abdul Hakim. Nah, saya sempet mendapati dia ada, dan saya coba tinggal sebentar wudhu, pas balik lagi nggak ada. 30 juta kurang dari sepekan, habis. Nah, itu kesalahan saya terbesar. Karena saat itu saya berpikir, ini orang amanah, jenggotan, teman dia keningnya dibanding saya, ngatungnya juga ngatungan dia dibanding saya, gamisnya kan gitu. Ternyata itu nggak cukup. Nah, itu pelajaran berharga dari kegagalan saya membangun retail. Kita bangun di sekitar pos Pengumben dulu, namanya toko Tibun Nabawi. Keren banget itu. Produk unggulan saya namanya teh Rosella, teh Mesir. Itu lagi laris-larisnya itu di seminggu pertama. Masuk hari pertama di minggu kedua atau di pekan kedua, raib. Toko saya berubah jadi toko lapis legit Surabaya, 30 juta hilang. Dan sampai saat ini Nasrullah nggak bisa saya temukan lagi, kecuali waktu saya temukan di kajian Ustadz Abdul Hakim di Krukut. Jadi kalau ada yang ketemu, ya alhamdulillah kita bisa berbagi. 30 juta 2008, kebayang kalau sekarang berapa tuh harganya gitu kan. Harga dari 30 juta, itu 30 juta di luar tempat ya, waktu itu ya, cuma mesin, herbal, dan sebagainya. Jadi kalau sekarang dikonversikan, mungkin udah sampai 60-90 juta gitu ya. Kalau ada teman-teman sahabat dan keluarga besar komunitas Ngasong Nusantara mau mencarinya, alhamdulillah tuh boleh tuh, kita berbagi deh 50-50. Nah, yang berikutnya bagi UMKM adalah jangan dikit-dikit ngeluh. Kenapa? Karena Allah tidak suka orang yang mengeluh, yang suka berputus asa, yang terburu-buru, gedebak-gedebuk dan sebagainya. Enggak, nyantai aja. Allah udah atur itu. Dalam tema-tema yang lain saya selalu bilang, gak usah takut, rezekimu udah pasti buat kamu. Enggak mungkin Allah tahan terus kasih ke orang lain. Enggak, rezekinya Suban buat Suban. Rezekinya Andri ya buat Andri. Hatta Andri terkopo-kopo gitu, tersiok-siok, ya udah buat Andri. Suban sebegitu cepat dengan speed kecepatan yang dahsyat, ya emang segitu kata Allah, ya segitu gitu. Jadi UMKM nggak usah ngotot sampai akhirnya menghalalkan berbagai macam cara, gontok-gontokan, pelotot-pelototan di sama-sama spot gitu kan, yang akhirnya jadi tidak sehat. Karena yang dikedepankan bukan profesionalisme, bukan konsisten, bukan komitmen, bukan disiplin, bukan amanah, bukan profesionalisme, bukan kreativitas, bukan intuisi, malah mengedepankan baper. Akhirnya kita lupa bahwa kita retailer. Kedepankan retailer itu benar-benar yang jiwanya, mentalnya, pikirannya, batinnya, hatinya benar-benar retailer sejati. Saya sudah angkat di tema yang lain, bagaimana Sam Walton menunjukkan dia sebagai retailer sejati. Sekarang anak cucunya menikmati Walmart yang sebegitu tajir melintir. Sekarang salah satu retail terbesar di muka bumi. Dia tidak pakai sirik, dia tidak pakai baper, tidak pakai ngotot-ngototan, tidak pakai melotot-melototan, tidak pakai gontok-gontokan. Persaingan yang ada di antara mereka, Carrefour, Continent, disikapi dengan ya kodak, koreksi dari kompetitor dipelajari untuk menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan aksi yang lebih dahsyat lagi. Oke, selamat mencoba. Oke, kita minta komentar Anda ya, karena ini kan atensi dari Anda ya. Komentarnya ya, sebanyak-banyaknya, biar jadi pembelajaran buat kita juga. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.